Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Foni Farlinda, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Payakumbuh. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Mulia Elvina. Beliau adalah guru kelas 1 dari SD Negeri 57 Payakumbuh. Selamat pagi Ibu Mulia Elvina. Selamat pagi Bu Tony. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Tony bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, jadi begini ya Bu Mulia. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan kenapa ini kita lakukan? Karena ini sebagai persiapan awal Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya kegiatan ini, saya mengharapkan proses observasi Ibu nanti bisa berjalan dengan baik dan Ibu lebih percaya diri lagi. Nah, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, silakan. Nah, pertanyaan pertama Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat pembelajaran nanti? Baik, terima kasih Bu Tony. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu ada 4. Yang pertama yaitu nanti setelah saya menayangkan beberapa video dan beberapa gambar, saya nanti mengharapkan peserta didik saya dapat memahami makna gotong royong di rumah dan di sekolah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi contoh-contoh penerapan gotong royong di rumah dan di sekolah. Tujuan yang ketiga itu menjelaskan manfaat gotong royong bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Dan tujuan yang terakhir itu saya mengharapkan peserta didik saya nanti dapat mempraktekkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya. Pertanyaan kedua Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan di kelas? Baik itu dari strateginya, kemudian metodenya seperti apa, dan model yang Ibu gunakan itu nanti dalam pembelajaran seperti apa? Di sini saya menggunakan strategi ataupun metode pembelajaran, metode tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan model discovery learning. Berarti metodenya tanya jawab, modelnya discovery learning ya Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan medianya? Media apa yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran? Di sini saya menggunakan media PowerPoint yang mana di dalamnya nanti akan terdapat beberapa video yang akan saya tayangkan dan beberapa contoh-contoh gambar tentang kegiatan gotong royong maupun gambar tentang manfaat dari kegiatan gotong royong tersebut. Baik Bu, berarti media PowerPoint ya. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran? Kegiatan ini insya Allah akan saya laksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Baiklah Bu Mulia Elvina, percakapan praobservasi kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan ikut dengan Ibu masuk pada tanggal 4 Maret 2024 ke dalam kelas. Di saat itu saya akan mencatat hal-hal apa saja yang akan Ibu lakukan, dan setelah Ibu melakukan proses pembelajaran, kita akan bertemu kembali pada percakapan pasca observasi. Baik, Sekali lagi terima kasih Bu. sama-sama Bu Tony. Nah, itulah percakapan saya dengan Ibu Mulia Elvina, guru kelas 1 dari SD Negeri 57 Payakumbuh, dan nanti akan kita sambung pada pasca observasi setelah proses observasi dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau bekerja sendiri bagaimana? Pekerjaan akan terasa berat kalau dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Mari kita bekerja dalam kelompok. Nah, di sini ada tugas kamu. Ya, di dalam kelompok nanti kamu akan mewarnai gambar kegiatan gotong royong di rumah berwarna merah. Kenapa? Merah. Kamu warnai kegiatan gotong royong di sekolah dengan warna kuning. Jadi warnanya ada dua. Yang merah untuk kegiatan gotong royong di rumah, yang kuning untuk kegiatan gotong royong di sekolah. Kamu warnai nanti gotong royong di rumah. Ya, yang kuning untuk gotong royong di sekolah. Yang diwarnai yang lingkaran berwarna putih. Dan kita lanjutkan setelah kita belajar kelompok. Silakan kelompok kita maju ke depan bawa hasil kelompoknya. Di sini berdiri. Lihat fotonya. Lihat ke depan. Terus untuk semua kelompok sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Nah, setiap kelompok akan diberikan reward berupa bintang nanti dipasang di kertas yang telah kita sediakan sebelumnya. Ya. Jadi setiap kelompok akan dapat mari kita kasih tepuk tangan kepada semua kelompok. Coba Bapak sebagai bahasa kita. Gotong royong adalah kegiatan saling membantu utama manfaat. Diharapkan pemikiran tercipta rasa kebersamaan dan tujuan Sudahkah kamu mengerti? Dari awal sampai akhir tadi sudah paham mana itu tentang
saya Foni Ferlinda, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Saya berasal dari SD Negeri 57 Payakumbuh, dan pada hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Ibu Mulia Elvina. Beliau adalah guru kelas 1 dari SD Negeri 57 Payakumbuh, dan beliau juga merupakan guru yang saya observasi pada proses pembelajaran sebelumnya. Nah, selamat siang Bu Mulia Elvina. Selamat siang Bu Foni. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Foni? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, kita ketemu kembali Ibu pada kesempatan kali ini. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, jadi hari ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, dan tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Siap Bu? Siap. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Tentunya kalau perasaan saya untuk proses pembelajaran yang telah saya lakukan itu, saya merasa ada beberapa hal yang harus saya refleksi, terutamanya dalam pembelajaran kelompok yang saya berikan kepada anak, di mana di sana ada beberapa hal yang saya harapkan itu tidak terlaksana, yang saya harapkan itu tidak tercapai tujuannya, sehingga di sana karakter yang saya tuntut dari anak itu tidak muncul seperti itu. Ada beberapa hal yang belum tercapai ya. Tapi secara keseluruhan proses pembelajaran Ibu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Bu. Kegiatan Ibu kemarin berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa hal yang belum tercapai. Nah, sekarang Bu, dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, bisakah Ibu menceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Kemudian, seperti apa tahapan-tahapannya? Baik Ibu, terima kasih. Jadi kalau dari area pengembangan yang saya lakukan saat pembelajaran yang saya lakukan pada hari itu, yaitu yang pertama itu tentang pengetahuan dan keterampilan. Dimana di sini kalau tentang pengetahuan ini, yang mana tujuannya di sana saya mengharapkan nanti peserta didik saya itu dapat menyebutkan makna atau pengertian dari kegiatan gotong royong. Kemudian mereka juga saya harapkan nanti dapat menyebutkan contoh-contoh kegiatan gotong royong baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk keterampilannya sendiri di sana saya tujuan saya itu untuk supaya anak saya ini mampu dia menyampaikan hasil diskusinya dalam pembelajaran. Nah, itu untuk keterampilan ya Bu Fani ya. Jadi langkah-langkah yang pertama yang saya lakukan itu saya merancang kegiatan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian saya buat modul pembelajarannya. Kemudian saya tentukan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau karakter peserta didik saya. Seperti itu Bu Fani. Jadi langkah-langkahnya Ibu awali dengan merancang pembelajaran di modul sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, nah satu lagi Bu Fani, di sana saya juga menggunakan media, berbagai media seperti video dan beberapa gambar. Iya, dengan merancang, membuat modul dan memberikan beberapa media untuk pendukung proses pembelajaran tersebut. Nah, sekarang Bu, kira-kira dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin, menurut Ibu sejauh mana nih keberhasilan area
pengembangan kompetensi yang telah Ibu lakukan? Iya, betul. Kalau berdasarkan area pengembangan yang saya lakukan itu, kalau untuk pengetahuannya, alhamdulillah keberhasilannya sudah mencapai 95%. Kalau untuk keterampilan, nah di sini saya yang perlu merefleksi kembali apa yang telah saya lakukan di dalam kelas. Nah, itu gitu. Berarti pada area pengembangan keterampilan ada beberapa hal yang belum tercapai, Iya. seperti itu, Bu. Nah, oke. Kalau boleh tahu, Bu, kira-kira apa hambatan yang Ibu hadapi kemarin? Hambatan Proses pembelajarannya. Hambatan yang saya rasakan pada saat itu karena saya mengajar di kelas rendah, biasanya di kelas 1 itu untuk mengaktifkan siswa belajar dalam kelompoknya ini memang agak sulit, seperti itu. Kemudian untuk memfokuskan mereka, makanya tadi saya bilang saya merasa saya perlu merefleksi di asesmen keterampilan, iya, karena saya merasa di sana memang tujuan yang ingin saya capai itu tidak tercapai. Jadi masih ada beberapa peserta didik Ibu yang masih kurang aktif, seperti itu, Bu? Iya. Baik, Bu, jadi kekurangan atau kendalanya tadi sudah Ibu sampaikan, masih ada beberapa peserta didik Ibu yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam belajar kelompok. Nah, terkait dari kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat peserta didik Ibu semuanya bisa aktif agar mereka berpartisipasi dalam kelompoknya? Ya, ini terima kasih. Tentunya yang pertama sekali yang ingin saya lakukan itu saya perlu asesmen, melihat kesiapan belajar dari peserta didik saya, kemudian kebutuhan dari masing-masing peserta didik saya tentunya melalui asesmen, ya betul ya. Kemudian saya akan sesuaikan pembelajaran ini dengan minat belajar mereka. Nah, kemudian nanti saya baru menentukan model dan metode apa yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Berarti jadi kedepannya Ibu akan lebih memperhatikan lagi kebutuhan dan kesiapan belajar peserta Ibu nanti. Iya. Nah, dan Ibu juga akan melihat kembali tentang kesepakatan kelas yang telah Ibu bentuk, seperti itu. Baik, selanjutnya, Bu, dari semua rencana yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan rencana-rencana tersebut dan untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang Ibu temukan? Untuk waktu pastinya mungkin saya belum bisa memastikan kapan saya akan melakukannya, namun kemungkinan saya akan melakukannya nanti setelah penilaian SMATIK. Oke, artinya Ibu akan melakukan realisasi dari rencana tersebut dalam waktu dekat, ya, Bu? Ya, setelah penilaian SMATIK tengah semester. Oke, Bu, itu adalah pertanyaan saya yang terakhir. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan semua rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik dan proses pembelajaran Ibu kedepannya akan menjadi lebih menyenangkan bagi siswanya bisa lebih aktif kembali, ya, Bu. Baik, Bu Ria, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu sediakan untuk percakapan pasca observasi ini dan saya akhiri. Terima kasih banyak.